Selamat datang di Genris Podcast Ramadan Series, ruang ngobrol inspiratif untuk generasi muda yang ingin menjadikan Ramadan lebih bermakna. Oke Genris, jadi di episode kali ini kita bakalan ngobrol tentang bagaimana Ramadan bukan hanya momentum spiritual, tetapi juga sebagai momentum menjadi generasi pelestari hutan. Keren nggak tuh? Nah, di sini aku nggak sendiri nih, sendirian nih Genris. Aku ada satu teman Genris juga yang akan menemani pembicaraan kita selama beberapa sesi ke depan. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Berlian Avicenna dari Universitas Negeri Semarang. Di sini kebetulan aku juga dari Genris di KHDTK Sawala Mandapa. Nah, mungkin Kak Utari nih boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman Genris yang lain. Oke, halo Berlian dan halo Gendrik semua yang ada di rumah. Kenalin, nama aku Utari Maharani. Aku asalnya sebenarnya dari Bangka Belitung, cuman sekarang lagi menetap di Semarang nih. Sebetulnya juga aku sama Berlian ya. Kita dari KHDTK Sawala Mandapa. Salam kenal Gendrik semua yang ada di rumah. Salam kenal semuanya. Wah, tadi Kak Utari ceria banget ya perkenalannya. Oke, tadi aku udah ngasih tahu nih kita bakalan ngobrol-ngobrol asik banget terkait dengan Ramadan dan generasi pelestari hutan dan juga kita udah perkenalan juga dari kita, aku Berlian atau biasa dipanggil Kak Lian, Kak Berlian boleh, dan ada Kak Utari juga. Nah mungkin kita langsung masuk aja nih ke segmen yang pertama. Nah Oke. mungkin aku mau tanya dari Kak Utari dulu deh, antara Ramadan dan hutan. Nih, dua kata itu dari Kak Utari sendiri gimana sih Kak? Oke, kalau dari aku sendiri ya, kita mungkin bisa bedah antara kata hutan dan juga Ramadan. Menurut aku, hutan sendiri mungkin sebagian besar dari kita generasi muda itu ngebayangin hutan tuh kayak apa ya? Pedalaman, pelosok, jauh dari kota gitu ya, Ber ya. Padahal sebenarnya menurutku hidup kita tuh sebagai anak kota sangat bergantung kepada hutan. Dan Ramadan itu sendiri mengajarkan tentang pengendalian diri kayak menahan lapar, menahan haus dan juga pasti menahan keinginan-keinginan kita yang lain gitu ya. Nah, antara Ramadan dan hutan ini tuh saling berelaborasi menurut aku ya. Jadi Ramadan sendiri mengajarkan kita bagaimana sebenarnya kita harus menahan diri untuk menjaga hutan tetap stabil, untuk menjaga udara di hutan dan juga airnya tetap bersih. Kayak gitu sih, Ber. Wah, tadi dari Kak Utari bagus banget nih. Jadi intinya tuh Ramadan kita tuh mengajarkan bagaimana kita cara menahan diri, mengendalikan diri. Itu tuh kita juga bisa dikaitkan dengan hutan di mana kita harus menahan dari eh, segala bentuk yang bisa merusak hutan itu sendiri. Nah, sebetulnya aku juga setuju dengan statement Kak Utari tadi yang terkait dengan menahan-menahan, karena beberapa waktu lalu nih aku pernah ada proyek kuliah juga, yang mungkin ini agak relate dengan kata-kata tadi menahan dan sebagainya. Jadi di proyek aku, mungkin ini sedikit cerita ya guys, genre Boleh, semuanya sedikit cerita boleh. bahwasanya dulu tuh aku pernah ada proyek di mana kita mengkaji satu wilayah, satu desa yang kebetulan itu ada di kota Semarang. Nah, desa itu tuh dia ada di satu daerah desa wisata dan di situ terdapat beberapa mata air. Nah, dari pengamatan dan analisis aku di situ tuh di mata air itu tuh kayak semacam dijadikan tempat yang agak spiritual ya. Tapi ketika kita melihat dari sisi penjagaan hutan, dari sisi lingkungan itu sebetulnya bagus banget karena kita diajarkan untuk bisa menahan diri agar tidak merusak di ekosistem mata air tersebut. Jadi itu bisa kita terapkan ke hutan-hutan yang ada di sekitar kita, bagaimana kita harus menjaga hutan itu karena memang hutan itu dia menjadikan timbal balik kepada kita, dia memberikan kita sebuah sumber daya air yang bisa kita manfaatkan. Nah, dari proyek itu juga aku menganalisis bahwasannya ketika kita itu menjaga hutan, hutan akan memberikan kita balasan dengan tetap memberikan sumber daya air yang layak gitu sih Kak dari aku. Ih, keren banget, bener banget, Ber. Jadi emang ternyata masih ada gitu ya culture, tradisi di Indonesia yang
gunanya itu untuk menjaga dan menyelamatkan masa depan kita juga dari hutan ini. Keren banget karena yang aku lihat sekarang terutama di daerah Jawa ya, kayak banyak kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang daerah kita ya, Ber. Itu tuh sebenarnya bergantung ke ekosistem hulu gitu ya. Karena tanpa hutan berarti nggak ada air bersih, terus ya pasti ada resiko banjir yang meningkat. Contohnya kayak di Jakarta yang ya pasti ya tiap hujan tuh banjir terus. Di Semarang juga rob banget. Jadi tiap hujan airnya itu masuk ke pemukiman warga. Atau Berlian ada informasi lain nih terkait kota-kota besar nih, terkait bencana yang terjadi karena kita nggak bisa jaga hutan. Nah, sebetulnya nih di akhir-akhir di awal tahun ini, awal tahun 2026 ini kita udah banyak sekali lah mendengar entah itu bencana tanah longsor, banjir, dan mungkin yang kemarin itu yang sempat terjadi di Kota Besar Bandung itu ada longsor di daerah pegunungan. Nah, itu merupakan salah satu hal yang mungkin kita tidak inginkan karena dia bisa menimbulkan kerugian yang dimana itu membuat kita ya sulit lah bagaimanapun juga namanya juga musibah ya. Terus juga ngomong-ngomong Benar. soal kota-kota besar, kan kita nih satu kota ya Kak, dimana Semarang itu memang tiap tahunnya pasti ada banjirop dan sebetulnya tuh kalau dilihat dari sisi lain selain banjirop itu banyak sekali juga kayak orang masih menebang pohon liar di daerah hulu dan masih banyak yang merusak hutan dan itu sebetulnya hal yang harusnya kita hindari gitu karena kan kita harus menjaga hutan karena hutan ya kembali lagi hutan itu nanti akan memberikan timbal balik kepada kita ketika kita menjaga hutan gitu. Nah mungkin Kak Benar. ngomong-ngomong soal hutan ya, hutan kan salah satu bentuk alam yang ada di sekitar kita lah banyak sekali hutan-hutan di daerah apalagi kita hidup di Jawa ini ya. Nah, menurut Kakak Betul. terkait dengan peduli cinta alam sebagai identitas anak muda karena kita kan masih muda nih ya Kak. Berbicara anak muda dari Kakak gimana sih gitu. Oke, sebenarnya karena tadi juga kita udah bicarain ya tentang seberapa penting gitu ya hutan itu sendiri. Ketika kita udah sadar hutan itu sepenting itu, berarti ya sikap kita terhadap alam juga harus berubah. Kayak mungkin Berlian tahu isu akhir-akhir ini tentang perwenian. Menurutku ya sebagai kita generasi muda itu nggak cuman harus bangga gitu ya jadi WNI, tapi kita juga harus bangga dengan kelestarian hutan di Indonesia. Nah, terus kayak Berlian tadi tanya tentang peduli cinta alam. Sebenarnya menurut aku mungkin sekarang udah banyak ya kayak tren-tren gitu ya terkait dengan foto bareng pohon, foto bareng tempat sampah gitu ya. Sebenarnya peduli cinta alam itu menurutku nggak cuma jadi tren, nggak cuma jadi gimana kita upload konten berfoto gitu ya, tapi sikap kita sadar bahwa manusia itu bagian dari ekosistem. Jadi kita itu nggak punya hak sebagai penguasa yang bebas mengeksploitasi, tapi bagaimana cara kita menghargai hutan sebagai sumber kehidupan, gimana cara kita buat mengambil secukupnya, terus juga bagaimana cara kita mengembalikan dengan tanggung jawab seperti menanam hutan kembali kayak gitu. Kalau dari Berlian sendiri gimana nih menanggapi terkait dengan peduli cinta alam itu sendiri? Peduli cinta alam. Sebetulnya itu dari kita sendiri ya, kita masing-masing bagaimana kita bersikap karena peduli itu salah satu ya sikap kita kepada kepedulian kepada suatu hal ya. Apalagi sekarang kan di bulan Ramadan ini ya kita harus banyak meningkatkan amalan salah satu amalannya dengan kita peduli atau care dengan orang lain tapi ketika kita dikaitkan dengan di hutan ya, karena kita dari tadi ngomongin hutan itu sebagai bentuk dari kita individu kita masing-masing untuk bersikap kepada hutan kayak kita nggak mengambil sumber daya yang berlebihan kita juga harus tahu seberapa cukup sih kita ketika kita membutuhkan suatu sumber daya jadi kayak kita nggak serakah lah gitu. Betul, betul, betul. Apalagi dengan kondisi hutan di Indonesia ini yang sebenarnya sangat apa ya, masih sangat minim ya menurut aku ya, masih sangat diperlukan perhatian lebih khusus ya dari teman-teman, terutama dari generasi muda pastinya ya, Ber.
Iya, betul banget. Karena kita nih generasi muda bisa dibilang kita generasi emas ya. Karena kita masih muda, masih banyak staminanya. Kita bisa banyak sekali mengeksplor, baik sekali untuk kita aksi kepada lingkungan, kepada hutan. Jadi kayak kita nih anak muda salah satu kuncinya nih. Biar bagaimana hutan gak cuma buat kita, tapi buat teman-teman dan dan generasi-generasi berikutnya gitu. Karena kan memang kita hutan Benar, tuh nggak yang nikmatin nggak cuman kita aja dan yang harus peduli nggak cuman kita aja tapi kita juga betul harus betul. peduli karena nggak cuman untuk kita tapi untuk generasi berikut-berikutnya gitu. Betul, terutama banyak hal nih ya kita sebagai generasi muda yang bisa kita lakuin di bulan Ramadan gini ya pasti ya Ber. Kayak gak buang-buang makanan. Terutama fun fact nih teman-teman Gendris di rumah, Semarang itu kota penghasil bekas sisa atau sisa makanan terbanyak di Indonesia. Jadi kita, terutama aku dan Berlian pastinya ya sebagai mahasiswa di Semarang ini nggak bakal buang-buang makanan ya Ber, makan sampai habis, gak menyisakan makanannya pastinya ya kan Ber. Iya, karena sesuatu yang udah kita ambil ya, kita ngomong soal makanan. Kan makanan pasti kita milih sebelum makan kan. Nah, kita harus tanggung jawab dengan apa yang udah kita pilih. Jadi kayak kita nggak boleh boros nih. Maaf, kita nggak boleh mengingkari apa yang udah kita pilih nih. Kita milih dengan porsi segini ya udah kita habiskan. Kita nggak boleh boros, kita nggak boleh membuang-buang makanan karena memang ya walaupun nantinya itu makanan akan kembali lagi ke alam karena dia organik tapi itu salah satu mungkin bisa dibilang apa ya kelakuan apa-apa ya yang sifat lah sifat yang patut kita hindari apalagi kita ini di bulan Ramadan ini. Benar-benar. Ngomongin soal habit juga, aku sering lihat nih ya waktu misalnya nyari takjilan, waktu ngabuburit nih, ngelihat banyak generasi muda mahasiswa. Itu pas ngabuburit, misalkan beli siomay, plastiknya satu, beli es buah, plastiknya satu. Tiba-tiba plastiknya udah 20 aja pas pulang ke kos ya. Nah itu jangan ya Genris ya, ditahan ya, izin, izin. Jangan terlalu sering menggunakan plastik. Kita harus mulai nih buat diet plastik dari sekarang. Ngomong-ngomong nih, mungkin aku juga boleh ya tanya sama Berlian tentang sebenarnya aksi apa aja sih yang pernah Berlian lakukan dari aku ya. At least, aku udah nggak pakai sedotan plastik dari 2023. Cetas. Aduh, aduh, kalau ngomongin aksi ya, sebelumnya aku join di salah satu komunitas sih, yang komunitasnya ini tiap tahun dia ada kegiatan, baik itu tanam mangrove, menanam pohon, terus kita juga ada mungut sampah. Jadi, at least aku ada komunitas yang bisa mengajarkan kita peduli terhadap lingkungan, cetas. Oke, aku balas lagi. At least, aku kalau nemu botol di jalan, gak aku buang gitu aja, tapi aku tuker jadi pohon. Cetas. Aduh, udah deh, aku kalah Kak. Ternyata ini Kak Utari ini Izin. aksinya banyak juga ya Kak. Aku Iya baru satu komunitas aja dong. ini Kak. Tutor ya kan Iya nanti, dong. tutor, minta Boleh, tutor. boleh. Ini mau ngasih tahu juga nih ya, Ber ya ke Gendis, Mm-mm. selain dengan aksi-aksi kolektif kita di pastinya di komunitas, ya di organisasi kalian di kampus, di sekolah, pastinya harus ada aksi dari diri sendiri. Jadi mulai peringati diri kalian sendiri, tingkatin lagi kesadaran tentang peduli lingkungannya pastinya ya, Ber. Iya Kak, betul banget. Tapi tadi tuh Kakak sempat nyinggung terkait botol yang ditukar menjadi bibit nih Kak. Aku agak penasaran nih Kak, mungkin bisa di-sharing ke genris-genris di sini nih, itu kayak gimana sih Kak? Boleh, boleh. Jadi ini salah satu kebiasaan aku ya di Kota Semarang karena ini sebuah opportunities nih. Aku sebagai warga Semarang di mana ada Car Free Day itu di Simpang 5 Kota Semarang. Itu kita bisa nukerin botol jadi bibit pohon dan ini aku udah lakuin ya sama sih dari 2023 juga. Dari ikut BEM terus ada kegiatan di CFD terus jadi kebiasaan sih. Kalau enggak yang kedua aku tuker botol jadi duit. Kebetulan di Undip itu di perpus bisa tuker botol jadi apa uang gitu ya jadi uang online kebetulan
Jadi lumayan lah buat kita kalau mulung-mulung botol ya, mulung istilahnya ya Ber, dapat duit gitu. Jadi nggak bikin teman-teman kayak ah ngapain gitu yang mungutin botol di jalan kalau lagi lihat nggak bakal jadi apa-apa. Eits, jangan salah bisa ditukar jadi pohon atau ditukar jadi uang gitu. Berarti lama-lama jadi miliarder nih Kak, jadi ngumpulin botol-botol gitu ya. Bisa, bisa, Oke. bisa. Nah, Kalau tadi dari kan ya Ber oke, lanjut. sorry sorry. Tadi kan kakak ini sempat bilang yang itu ya kak, apa yang di Car Free Day ya kak? Jujur aku baru banget tahu nih kak, Car Free Day yang di Kota Semarang itu ternyata bisa jual bibit, maaf, bisa nukerin bibit dari botol plastik jadi bibit ya itu, sumpah aku baru tahu nih kak. Mungkin nanti aku bakalan cobain itu Car Free Day mana sih kak? Simpang 5 atau Car Free Day mana itu Sim- kak? Simpang 5 wajib banget itu programnya dari Kementerian Kehutanan sama Kementerian Lingkungan Hidup tuh di Semarang. Harus banget cobain. Soalnya banyak banget Menarik jenis menarik. pohonnya banyak, tanaman hias juga ada. Oke oke menarik sih kak itu sih kak. Oke deh nanti kalau aku udah balik ke Semarang nanti kita kontek-kontekan kita ke situ ya. Siapa tahu kan nanti dapat Boleh. bibit satu truk gitu kan ya. Truk Nanti boleh. di mana-mana Boleh, kalau ada boleh, tanah boleh. kosong udah kita tanemin aja itu bibit gitu lah ya biar bermanfaat gitu. Woi, jangan-jangan Oke kak. kita nanti selain jadi Hmm? genris jadi juragan duren nanti ya. Oh iya nanti kita bisa random gak sih itu bibit duren gitu ya. Bisa, bisa. Oke kan tadi kan kakak sempet menyebutkan ya kakak itu join di beberapa organisasi gitu. Berarti itu organisasinya juga dia banyak ke lingkungan juga ya kak? Eh, Itu aku join dua organisasi dari 2022 itu aku udah intern, staff sama jadi kepala divisi itu di BEM Fakultas Sains dan Matematika Undip. Itu di bidangnya pengabdian masyarakat dan terkhususnya itu aku di divisi lingkungan hidup kebetulan. Jadi udah pernah jadi kadif juga. Terus yang kedua aku di SRE kebetulan. Jadi SRE itu Society of Renewable Energy. Jadi bahas tentang peralihan dari kita yang masih menggunakan energi berbasis batu bara ke yang lebih baik gitu ya, ke yang bisa terbarukan kayak gitu. Wah Aku bagus juga banget yang nih. eh, sedotan plastik itu juga sebenarnya dulunya dari campaign. Jadi campaign dulu di BEM-ku itu namanya Straw Wars. Jadi kayak bertarung melawan sedotan plastik. Terus jadi kebiasaan, jadi habit. Bagus banget Kak kalau sekarang mungkin teman-teman di rumah ini sedang bertarung dengan rasa lapar karena Ramadan. Kalau Kakak Wih, bertarungnya dengan sedotan menahan untuk tidak pakai plastik. sedotan plastik dari lama nih. Aduh ini Iya, menarik nih genres alhamdulillah. nih karena kayak coba di kalian bayangin ya, kalian nggak pakai sedotan, terus kayak udah dari tahun 2023 kan sedotan itu salah satu jenis plastik yang paling banyak tuh. Jadi kayak kalian harus Betul. menahan nih selain sekarang menahan puasa yang lapar di bulan Ramadan tapi kalian juga harus menahan dari pemakaian yang sekali pakai yang menimbulkan ya pencemaran lah kayak dari plastik dan sebagainya gitu. Itu bagus banget nih. Nanti bisa belajar nih Kak Kak Utari ya. Boleh diterapin sama Gendris di rumah pastinya ya, Ber. Iya betul banget. Karena kayak kita itu sebetulnya kita nggak perlu yang langsung jadi hal besar atau langsung kayak perubahan untuk lingkungan, tapi kita kecil-kecil dulu dari sikap kita, dari habit kita, belajar dari Ramadan lah kita harus menahan diri dari segala godaan. Nah, kita juga sekarang selain menahan dengan Ramadan, kita juga cobalah terapin kita ke hutan, kita harus menahan untuk tidak mengeksploitasi yang berlebih. Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang secukupnya atau juga kita menahan dari segala godaan yang dia akan merugikan dari hutan itu sendiri. Tentunya ya itu relate banget ya ternyata ya Ramadan dengan hutan gitu ya. Bener. Atau bisa kita kasih saran nih ke Gendris di rumah, bisa ngadain challenge per hari puasa. Kayak hari pertama di puasa, udah lewat ya, bukan hari pertama lagi ya. Iya Mungkin hari di hari-hari next dah. day besok, hari-hari gitu ya. Next day besok udah bisa challenge. Kayak pertama menolak untuk nggak pakai sedotan plastik. Terus next day-nya lagi bisa lagi challenge nggak bisa ngabuburit pakai tas belanja. Jadi nggak pakai plastik sekali pakai lagi ya, Ber, waktu ngabuburit. Iya bener banget. Jadi kayak
kita nih perharinya nih ada campaign untuk setidaknya untuk diri kita ya Kak. Iya Jadi kita betul. masing-masing kita dulu lah, kita coba dari kita. Terus nanti cocok nih, misal cocok nih nggak pakai sedotan plastik, gantian nanti gantian ke teman-teman yang lain, kita ajak teman-teman yang lain buat kayak coba deh kalian nggak pakai sedotan plastik, ternyata rasanya sama aja loh. Kalian juga nggak rugi-rugi banget kok, malah juga kita bisa saling mendukung dari lingkungan gitu. Jadi itu keren banget sih. Tadi, oh ya tadi Iya, ngomong-ngomong soal komunitas dan organisasi ya Kak. Aku juga kebetulan yang tadi sempat aku singgung bahwa saya aku punya nggak punya sih, kita ada sebuah komunitas di mana kita tiap tahunnya itu kita em, menanam mangrove karena memang di kawasan pesisir kota Semarang ini dia banyak sekali bencana-bencana seperti yang kita tahu tiap tahunnya yaitu banjirop. Jadi kita ya kita lah benar. nyoba untuk aksi kita nanam dan terakhir itu tuh kita nanam mangrove sampai 8.000 mangrove nih Kak. Wah, keren banget nih. Keren-keren Berlian. Semoga bisa menginspirasi juga ya buat gendis-gendis yang ada di rumah buat ayo take action sekarang gitu ya, Ber. Iya, benar banget dan mungkin itu salah satu contoh kalau karena aku waktu itu di Semarang ya di pesisir ya dan mungkin kalau teman-teman gendis di bulan puasa ini mau ikut bisa nanti kalian aksi dulu lah di rumah gitu ada lahan kosong nih tanam aja tanaman gitu jadi kayak kita bisa menahan lah bahasanya karena kan kalau kita menanam pohon nih otomatis kayak aliran airnya kan dia bisa ikut terserap jadi kayak dia bisa membantu agar tanahnya tidak loss gitu loh bahasanya mungkin agak jauh-jauh Betul. sedikit ya loss gitu lah ya gitu Lost karena doll salah kali satu ya. karena salah satu kayak bencana tanah longsor itu kan karena tanahnya dia tidak ada yang mengikat yang menahan kan jadi dengan mungkin kita take action kita di sekeliling rumah kita nanam pohon itu kita bisa membantu buat menjaga lingkungan kita lah gitu. Nah, Bener, bener, oh, bener. tadi kan ngomongin komitmen kan, maaf, tadi ngomongin terkait komunitas nih. Kalau nanti di action ke kita masing-masing itu salah satu jadi komitmen kita buat para generasi pelestari hutan kan ya Kak Utari. Betul banget dong. Jadi kita ada komitmen menjaga bersama-sama pastinya ya, Ber, menjaga hutan dan juga ekosistem kita di lingkungan sekitar kita sendiri. Nah, benar banget. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, di momentum yang sangat pas karena memang kan Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus ya, tapi juga menahan dari segala godaan-godaan yang ada gitu. Salah satunya godaan keserakahan, terus godaan-godaan yang lainnya dari syaiton-syaiton ya. Sebaik syaiton yang di warung, syaiton yang di tempat jualan es itu kita harus menahan gitu. Kalau nantinya kalau kita bisa menahan diri, itu pastinya kita juga menjaga hutan kita. Karena kita menjaga diri di bulan puasa aja bisa, masa menjaga hutan kita nggak bisa? Gak Pastinya bisa bisa, dong. Kan kita benar. generasi pelestari hutan ya. Wih, keren, keren, keren. Berarti kita Hmm. juga mau nge-reminder lagi ya buat teman-teman gendris-gendris di rumah, di luar sana, untuk selalu ngingat kalau hutan itu pastinya bukan milik kita ya sebenarnya ya, Ber, tapi kita yang merupakan bagian dari hutan itu sendiri. Betul banget, aku setuju banget bahwasannya kita itu salah satu bagian dari hutan yang dimana kita harus menjaga hutan. Jadi kalau misal kita abai, kita lalai dengan hutan mah malah nanti merugikan ke kita sendiri gitu loh. Oh, Oke, mungkin eh, kita tadi udah banyak sekali ngobrol panjang lebar ya dari seru pengalaman banget, kita. Iya, seru banget tadi seru ngobrol banget, sama seru Kak banget. Utari. Dan mungkin di akhir ini kita bakalan ngajak genris di sini buat bisa take action gak sih Kak? Kayak dari mungkin tadi kita banyak sharing dari makanya genris bisa punya gambaran bagaimana sih dia harus action karena kan kita nih generasi pelestari hutan, nggak bisa kita diam aja melihat hutan yang diabaikan. Kita harus take action nggak sih, Kak?
bener. Jangan sampai hutannya kayak hutan di belakang aku nih, kering kerontang nih. Jangan, jangan. Jangan Jangan sampai. hutan. Jangan sampai hutan kita itu bagus dong. Jangan sampai ya kayak gitu ya. Kita harus Wajib jadikan ya. peduli cinta alam sebagai identitas diri kita masing-masing. Wih, diterapin dan jadi habit juga pastinya ya, Ber ya. Iya, betul banget. Jadi kayak nggak nggak cuman kayak waktu Ramadan aja nih, karena mungkin aji mumpung ada puasa, kita latihan menahan, menahan juga dengan ke hutan-hutan, tapi seterusnya keberlanjutan setelah Ramadan ini harus tetap berjalan. Entah nanti ada teman-teman genders yang mau stop pakai sedotan plastik, terus mengurangi sampah, terus mungkin sehari satu bibit itu nanti tetap dijalankan. Walaupun mungkin dari genders menganggap kayak ini masih masih kayak secuil lah. Tapi dari secuil itu kalau memang dia udah menjadi habit, pasti itu akan menjadi baiklah karena memang sesuatu yang baik terus menerus berarti dia akan menjadi gunung yang baik gitulah. Oke, keren, keren, keren. Keren banget nih dari pembahasan kita tadi udah seru dan juga mungkin aku berharapnya kita udah bisa brainwash genres di rumah sana ya buat take action abis ini. Apalagi kalau bisa sampai ngajak teman-temannya juga buat ikut aksi dan ngelakuin namanya aksi kolektif nih teman-teman buat ciptain lingkungan yang lebih hijau. Oke, mungkin kita akhiri di sesi kali ini kali ya, Ber. Iya, bener banget. Kita tadi udah banyak sharing. Kita mungkin di sesi episode kali ini udah cukup ya. Mau Tapi rasanya kayak mau pengen masih pamit-pamitan pengen ya? ngobrol ya. Kayak, aduh nih, Oh, mungkin kalau nanti ya Kak, kita, teman-teman, kalau apa Ber? oh, mungkin nanti kita di belakang layar ya Kak. Boleh, boleh banget nih. Kebetulan juga kalau teman-teman Gendri semua kepo soal tadi kita juga ngomong kalau kita di awal kita dari KHDTK Sawala Mandapa, kalian boleh follow media sosial kita di @sawala.mandapa dan juga di Instagram Pusgenri, yaitu Pusgenri titik Kemenhut, atau di medsos aku kita at berdua. Avicenna, ya, aku at Avicenna titik 05 titik underscore, atau di Instagram Kak Utari at Utari MHRNI underscore gitu. Jadi kalian boleh banget Iya. nih kepoin kita berdua, atau misal nanti kalian mau gede mau berbagi cerita terkait dengan take action kalian boleh banget gitu. Nah, mungkin di episode Iya. kali ini kita cukupin ya. Jangan lupa bagikan episode ini ya, cerita kita. Siapa tahu teman-teman kalian juga mau take action bareng kalian, dan kita juga pengen tahu nih pengalaman dari Green Ramadan para genris-genris yang ada di rumah, yang di rumah masing-masing yang masih menahan lapar mungkin. Komen, Boleh banget cerita, komen, komen. komen banget, komen-komen. Oke. Dari aku cukup. Sampai jumpa, Genri. See Sampai you. jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Gendris Podcast Ramadan Series. Dah.